Apalah muncungnya nih. Arif, halo Arif. Dale, emang ini apa kau nih? Kalau itu Islam apa bang? ya. Kristen buka kameranya, Islam silakan turun dulu bang. Oh iya, kalau Islam turun ya. Iya, kita di sini utamakan yang Kristen dulu abang. Oh iya, enggak, cuma pengen mampir saja, mampir saja. Cuma pengen mampir saja. Oh, oke. Lanjutkan perjuangannya. Ya. Maksudnya ya, saya sering soalnya tiap malam sering nonton Bunda itu, Bunda Nora ini kan sering apa namanya ya, debat lah, debat agama. Iya bang. Sering nonton lucu-lucu. Makanya kan, ya coba masuk lah. Oke oke siap. Ya sudah kalau gitu saya turun dulu aja. Lanjutkan. Iya. Makasih Bunda. Yuk Salam siap kenal abang. dari Madura, dari Madura. Ya siap abang Madura. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Enggak. Pura-pura nge-lag padahal pengen ditonton. Aku blokir soalnya. Siapa? Maksudnya gimana Bang None? Iya, mudah-mudahan. Gak ada otennya, weh. Gak ada otennya. Tuh lihat ini. Ismail cucu Firngaun. Apa? Selamat sore, Bunda. Sore agama apa, Bang? Saya Kristen, Bunda. Iya, bisa buka kameranya. Oke, tapi ini lampunya gelap, Bunda. Lampunya mati tadi, Bunda. Jadi saya menggunakan lampu handphone saja ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ya silakan. Mau bahas tema Bunda, atau bertanya? saya mau bertanya, Bunda. Boleh, Boleh, silakan. Bunda? Ya, silakan. Sebentar, saya matiin rokok dulu. Oke. Begini, Bunda. Mohon maafnya nih sebelumnya. Saya butuh penjelasan sebagai pencerahan pada saya. Saya ingin dijelaskan sama Bunda. Saya mau bertanyakan tentang Nuzulul Quran tahun 610 Masehi. Itu kira-kira Bunda ngerti apa tidak? Seperti gimana buku kitabnya Nuzul gitu, Quran. Bunda? Maksudnya bagaimana nuzul Quran? Nuzulul Quran ya seperti tertulis itu sih ya, pada ayatnya itu kan Nuzulul Quran artinya firman nuzul ke bumi gitu kan ya, firman menjadi kitab. Nah sedangkan semua kitab itu kan buku ya kan, bener Bunda. Nah itu yang saya bingung pikir Bunda. Maksudnya buku kitabnya itu seperti gimana gitu, saya pengen ngerti banget gitu Bunda. Mohon penjelasannya Bunda, terima kasih. Di mana di dalam Al-Quran nuzul? Nuzulul Quran artinya firman menjadi kitab. Bener kan Bunda? Siapa yang mengatakan firman menjadi kitab? Nah itu sih nuzulul Quran. Artinya kan firman menjadi kitab. Di mana Bener. itu tertulis? Saya baru dengar loh. Nuzulul Quran tahun 610 Masehi. Nah, terus Nah nuzulul Quran itu kan artinya firman menjadi kitab. di mana? Ya kan bener Bunda? Nggak ada. Di mana firman itu menjadi kitab?
Nah, itu sih arti dari nuzulul Quran. Bener kan, Ah, Bunda? enggak. Nah, terus nuzulul Quran itu artinya apa, Bunda? Lah, kamu dapat perkataan pernyataan kayak begitu dari mana dalilnya? Firman bernuzul jadi kitab itu di mana? Ya, tahun 610 Masehi sih itu di Kalau dalam firman agama bernuzul Islam. jadi kitab, salah satunya nanti akan saya tanya. Nah, Yesus menerima firman, mana kitabnya? seperti itu. 17,8 loh. Iya, maka itu saya pengen ngerti itu nuzulul Quran, firman menjadi kitab tahun 610 Masehi. Nah, itu Iya. yang saya butuh Nuzul penjelasan. jadi kitab itu di mana, Bang? Di zaman tahun 610 Masehi itu kan nuzulul Quran itu kan tahun 610 Masehi. 10 Masehi. Hmm. Nah, itu yang saya pengen ngerti. Nah, nuzulul Quran artinya firman nuzul ke bumi, firman menjadi kitab. Lah, ini buku kitabnya seperti apa? Itu yang saya pengen ngerti gitu. Sekarang begini, Abang. Kalau Anda mengatakan firman menjadi kitab itu, saya akan minta datanya di mana firman menjadi kitab. Karena Yesus pun juga menerima firman. Nah, sekarang firmannya itu mana? Nah, itu yang bikin saya bingung. Makanya saya butuh penjelasannya gitu, Bunda. Abang bertanya tentang bagaimana penulisan pencatatan jadi mushaf Quran atau bagaimana? Ya, itu mungkin kali ya yang jadi mushaf Quran kali ya. Itu saya bingung pikirnya itu, Bunda. Kan ada itu kan bener kan nuzulul Quran tahun 610 Masehi. Ya kan, Bunda? Nah, itu yang ingin saya cari ngerti, butuh penjelasan dari kalian semua gitu loh. Oke, biar saya tidak salah ya. Ya. Sebentar. Karena itu salah satu pelajaran saya. Dapat dari ustadz saya. Oke, ini saya baca ya. Dari yang saya pelajari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi. Oke, biar lengkap datanya. Dilansir dari buku pengantar studi ilmu Al-Quran oleh Syekh Manna Al-Qattan, turunnya Al-Quran merupakan pemberitahuan kepada alam samawi yang dihuni malaikat tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad. Umat ini telah dimuliakan oleh Allah dengan risalah barunya agar menjadi umat paling baik di antara manusia. Peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan peringatan turunnya Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Secara bahasa, nuzulul memiliki arti sebagai menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran yang berarti kitab suci bagi umat Islam. Maka, nuzulul Quran bisa didefinisikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat tinggi ke muka bumi. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran pertama kali turun untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 sehingga tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai Nuzulul Quran hingga saat ini. Turunnya ayat ini sekaligus menjadi awal dari kenabian Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran juga menjadi awal perjuangan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
pada malam Lailatul Qadar dari lauh mahfuz ke langit dunia. Syekh Manna Al-Khotan dalam Mabahits fi Ulumil Quran mengatakan bahwa turunnya Al-Quran merupakan pemberitahuan untuk alam samawi yang dihuni malaikat tentang kemuliaan yang dimiliki oleh umat Muhammad, dan Al-Quran turun sebagai risalah baru agar menjadi umat yang paling baik. Dengan mengumumkan kepada penghuni alam samawi bahwa kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir dari kitab-kitab yang diturunkan dan disampaikan kepada Rasul terakhir untuk umat yang paling mulia. Sudah? Atau sedikit lagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman dalam kehidupan. Sejarah turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada 610 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad berada di Gua Hira, lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Oke, sudah? Gitu. Ya, terima kasih Bunda. Sama-sama. Boleh saya ini minta dijelasin satu lagi. Cuma satu lagi doang Bunda. Apa? Tentang itu apa? Isra Mi'raj itu sebenarnya bagaimana ya Bunda? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Saya ambil dari pelajaran saya ya. Iya Bunda. Oke. Sebentar. Oke. Isra Miraj adalah salah satu peristiwa penting dalam ajaran Islam. Lewat kejadian itu, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit ketujuh dalam waktu semalam. Untuk perjalanan sejauh itu dan di zaman yang belum secanggih sekarang, tentu sangat sulit diterima oleh akal bagaimana Rasulullah bisa menyelesaikan perjalanan itu dalam waktu yang singkat. Namun peristiwa Isra Miraj tersebut menjadi mukjizat Nabi SAW dan setiap Muslim wajib mempercayainya. Namun, kira-kira Isra Miraj itu artinya apa ya? Apakah kedua istilah tersebut memiliki pengertian sama? Oke, kita bahas. Pengertian Isra Miraj dalam bahasa Arab, Isra Miraj biasanya ditulis sebagai Al-Isra wal Miraj. Istilah ini terdiri atas dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Keduanya sendiri memiliki arti yang berbeda. Kata Isra berasal dari kata Sara yang artinya perjalanan malam. Sementara itu, Mi'raj dalam bahasa Arab berarti kendaraan, alat untuk naik, ataupun tangga. Bentuk jamaknya adalah ma'arij yang berarti tempat naik. Dalam peristiwa Isra Miraj, Nabi Muhammad SAW dan pembelajarannya menjelaskan Isra adalah berangkatnya Rasulullah oleh Tuhannya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj adalah berangkatnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke langit 7, lapis ke Sidratul Muntaha, dan akhirnya ke Mustawa. Iya. Sudah? Ya. Terima kasih Bunda. Ya. Oke. Demikian saya ucapkan terima kasih sekali Bunda atas penjelasannya. Saya mohon izin turun Bunda. Oke, Abang. Ya, selamat malam Bunda. Selamat malam.